Indonesia dikenal sebagai negara rawan bencana. Bukan perasaan, bukan asumsi. Data menempatkannya di kelompok tertinggi dunia. Gempa, banjir, longsor, cuaca ekstrim. Hampir setiap hari ada peristiwa. Namun yang menarik bukan jumlah bencananya. Yang menarik adalah pola setelahnya. Setiap bencana datang dengan dua hal, kerusakan dan keramaian. Kerusakan muncul lebih dulu. Keramaian menyusul tak lama. Kamera datang, mikrofon dinyalakan, bantuan disusun rapi. Negara bergerak cepat, masyarakat ikut bergerak. Semua tampak hidup. Semua tampak peduli. Di titik ini muncul satu pertanyaan, yaitu, jika kita tahu bencana akan datang, mengapa hampir tidak ada persiapan? Indonesia bukan negara yang tidak tahu. Peta risiko ada, data kerawanan tersedia. Wilayah rawan sudah dipetakan hingga tingkat desa. Kita tahu mana daerah banjir. Kita tahu mana jalur patahan. Kita tahu mana zona merah. Pengetahuan bukan masalahnya. Masalahnya adalah pilihan. Dalam dunia kebijakan, ada dua jenis belanja. Belanja sebelum bencana dan belanja setelah bencana. Yang pertama disebut pencegahan. Yang kedua disebut penanganan. Secara ekonomi, perhitungannya sederhana. Mencegah jauh lebih murah. Memperbaiki jauh lebih mahal. Rp1 untuk pencegahan bisa menghemat Rp4-7 kerusakan. Namun dalam praktik, yang sering dipilih justru yang mahal. Mengapa? Karena pencegahan tidak menghasilkan pemandangan. Tidak ada puing, tidak ada tenda, tidak ada tangis. Tidak ada foto peresmian, tidak ada pita yang dipotong, tidak ada kunjungan darurat. Pencegahan berhasil ketika tidak terjadi apa-apa. Dan tidak terjadi apa-apa, sulit untuk diklaim. Apalagi mencari kembalian belanja. Sebaliknya, kerusakan selalu terlihat. Ada rumah roboh, ada jalan putus, ada pengungsian. Semua konkret, semua dramatis, dan semua bisa ditampilkan. Disinilah logika kebijakan mulai berbicara. Yang terlihat lebih mudah dibela, yang besar lebih mudah disetujui, yang darurat lebih cepat disahkan. Bencana dalam banyak kasus menjadi panggung yang sah. Panggung anggaran, panggung kebijakan, panggung kehadiran. Tidak ada yang salah dengan bantuan. Korban memang harus ditolong. Kerusakan memang harus diperbaiki. Namun ketika hampir seluruh energi habis setelah bencana, pertanyaan lama kembali muncul. Apakah kita sedang menyelamatkan nyawa atau sedang mengelola dampak? Bandingkan dengan negara lain yang sama-sama hidup di atas risiko. Di sana, bencana tidak ditunggu. Ia diasumsikan akan datang. Sekolah melatih evakuasi. Bangunan dipaksa patuh. Sistem peringatan terus diuji. Bukan karena mereka lebih bijak, tapi karena mereka memilih logika berbeda. Bagi mereka, mitigasi bukan pengeluaran. Ia investasi. Bukan untuk pendapatan, tapi cara untuk mencegah dampak dan kerusakan. Di Indonesia, pencegahan sering kalah oleh prioritas lain. Karena hasilnya tidak instan. Karena manfaatnya tidak viral. Karena keberhasilannya tidak dramatis. Dan semua itu tidak kuat untuk modal kampanye politik musim depan. Ironisnya, negara yang paling rawan justru paling sering bersikap reaktif. Setiap bencana, narasi yang muncul hampir sama. Kita akan evaluasi. Kita akan perbaiki. Kita akan tingkatkan kesiapsiagaan. Lalu waktu berjalan, sorotan pindah, dan rutinitas kembali normal. Sampai bencana berikutnya datang. Di titik ini, bencana tidak lagi terasa sebagai kejutan. Ia berubah menjadi siklus. Ada satu hal yang jarang dibicarakan, bahwa membangun setelah rusak adalah bentuk kenyamanan. Ia memberi alasan. Ia memberi urgensi. Ia memberi legitimasi. Sementara, membangun sebelum rusak menuntut keberanian politik. Keberanian mengeluarkan anggaran tanpa tepuk tangan.
keberanian memaksa aturan yang tidak populer, keberanian menjelaskan hal yang tidak bisa diperlihatkan. Dalam logika ini, bencana bukan hanya peristiwa alam. Ia adalah cermin cara berpikir. Kita sering mengatakan Indonesia rawan bencana, tapi jarang bertanya, apakah kita rawan karena alam atau karena pilihan? Ketika rumah dibangun di zona merah, ketika hutan di hulu hilang karena tidak ada pengawasan, ketika sungai menyempit karena kurang perhatian dari semua pihak, bencana tidak datang tiba-tiba. Ia dipersiapkan perlahan. Namun, yang selalu terlihat hanya saat semuanya runtuh. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita peduli. Pertanyaannya, peduli pada apa? Pada korban hari ini atau pada korban yang belum terjadi? Negara bisa memilih, menghabiskan anggaran untuk memperbaiki yang rusak, atau menghabiskan keberanian untuk mencegah kerusakan. Di titik ini, pertanyaan kembali ke kita semua. Apakah kita hidup di negara yang siap menghadapi bencana, atau hanya pandai memperbaiki puingnya?